Bisa kita mulai kali ya, teman-teman? Ya, sambil Oke. sambil Oke, jalan. ya, benar. Sambil nunggu yang lain juga. Oke. Oke, jadi kita mulai ya, teman-teman. Baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kelapangan waktu dan juga kesehatan tentunya, sehingga kita bisa kembali lagi nih, bertemu lagi di sesi yang ketiga, yaitu pengenalan mengenai sekolah kedinasan STIN atau Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, langsung aja, saya nggak perlu kenalan karena mungkin semuanya udah kenal. Dan pada sesi sore hari ini kita kedatangan alumni yang punya pengalaman ketika mendaftar di STIN, yaitu Kak Ira. Panggilnya Kak Ira aja ya? Atau siapa Ra? Panggilnya siapa ya? Iya, Ira aja, Ira. Ira aja, ya boleh. Panggilnya Kak Ira aja. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja nanti mungkin dari Kak Ira mungkin bisa perkenalan dulu, dan nanti bisa langsung ke materi atau pengalaman yang bisa disampaikan. Tapi sebelumnya mungkin alangkah baiknya kita mengucapkan membaca basmalah dulu sebelum kegiatan ini kita mulai. Basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan untuk Kak Ira bisa disampaikan materinya. Oke, terima kasih Ihsan atas waktunya dan teman-teman yang sudah mau bergabung dalam forum ini. Perkenalkan, nama saya Sopa Asfia Adelina Salim Putri, bisa dipanggil Ira. Pada tahun 2019 kemarin saya pernah mengikuti tes seleksi di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, tapi pada tahap akhir atau pantuhir pusat ini saya gagal. Nah, padahal itu tahap terakhir, harusnya saya ya sekolah di situ tapi belum rezekinya. Nah, di Sekolah Tinggi Intelijen Negara ini seperti tahun sebelumnya kuotanya hanya 250. Ya lumayan sedikit ya kalau dibandingkan dengan sekolah tinggi lainnya. Karena di Sekolah Tinggi Intelijen Negara ini mungkin memang benar-benar mencari orang yang mumpuni, yang mumpuni dalam bidang intelijen ini ya. Seperti yang kalian ketahui, nanti pada akhirnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara ini memberi pasokan kepada BIN, Badan Intelijen Negara, atau bisa juga di TNI atau Polri. Namun kebanyakan nanti akan bekerja di BIN, yang mana dalam pekerjaannya ini penuh dalam kerahasiaan. Jadi kerja apa dia nggak tahu, hanya dia yang tahu, maksudnya keluarganya juga nggak bakal tahu, nggak bakal dikasih tahu ke yang lain gitu. Nah, di sini ada 2 jalur. Kalau di STIN yang pertama yaitu talent scouting. Talent scouting ini buat yang orang-orang khusus, jadi ada persyaratan khususnya. Seperti ini, kalau dia punya di sini kategorinya tuh cerdas istimewa. Jadi dia memiliki IQ yang tinggi, minimal tuh berapa ya ini? 120 IQ-nya. Dengan dibuktikan ada sertifikat gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu ada prestasi olimpiade. Nah, olimpiade ini minimal tuh tingkat provinsi. Lalu ada keahlian IT. Keahlian IT di sini memiliki keterampilan mencakup bidang rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, serta multimedia dibuktikan dengan sertifikat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bela diri. Nah, bela diri di sini sangat dibutuhkan ya, mungkin karena di Sekolah Tinggi Intelijen Negara ini dia semi militer. Jadi sedikit banyak punya ini sih pengalaman bela diri. Tapi saya kemarin nggak punya. Nah, di sini ada pencak silat, karate, judo, taekwondo dan lainnya. Nah, kemudian ada bahasa. Nah, bahasa di STIN ini juga seperti yang saya ketahui itu sangat dibutuhkan ya. Nanti bakalan di STIN-nya tuh suruh memilih satu bahasa luar gitu. Seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, Perancis kayaknya itu. Jadi nggak semua nanti kalian mempelajari di situ ya.
Terus selanjutnya yaitu ada Paskibra. Nah, Paskibra ini minimal tingkat provinsi. Nah, talent scouting itu gimana sih? Nah, talent scouting itu berbeda dengan jalur reguler ya. Kalau di talent scouting itu semua peserta dikarantina atau diasramakan dulu di Jakarta, dipusatkan gitu. Kalau nggak salah di Jakarta apa di mana gitu. Nah, itu nanti selama sebulan atau berapa gitu lupa aku. Nah, di situ nanti tesnya itu semuanya gitu loh. Nah, kalau yang reguler kan apa namanya? Gagal misalnya di tahap 1 dia gagal berarti nggak bisa lanjut selanjutnya gitu kan. Nah, kalau yang di tahap talent scouting ini dia bisa pokoknya dari awal sampai akhir nanti baru pengumuman pas waktu pantukir akhir gitu. Nah, kemudian persyaratan umumnya kalau laki-laki itu minimal tingginya 165 cm. Nah, kalau yang perempuan 155. Nah, kemarin pengalaman aku waktu di Pantukir itu temanku tuh ada yang 155 dan itu kayaknya di situ tuh kayak kurang gitu. Nah, kalau bisa sih yang cewek itu lebih dari 100 ya 156 lah gitu ya. Terus badannya juga harus ideal. Gitu. Terus habis itu nah, kalau yang jalur reguler itu ya yang biasa yang umum gitu kan. Nah, kalau yang reguler itu misalnya kayak tadi yang di tahap pertama dia lancar, berarti lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya misal dia gagal ya udah nggak bisa lanjut selanjutnya gitu loh. Nah, terus lokasi tesnya itu hanya 8 ya di Indonesia. Seperti di mana ya tadi? Ada kalau yang di Jawa Tengah, Jogja, terus ada di Jakarta, Surabaya, ada di Medan, Palembang, Denpasar, Makassar, Jayapura. Jadi dari STIM-nya itu hanya bisa 8 itu, selain itu misalnya yang orang jauh ya harus ke situ gitu. Nah, ini agak berbeda dengan tes kedinasan yang lain. Kalau STIM itu memang apa ya, pengumumannya tuh pengalaman yang aku kemarin tuh kayak mendadak gitu loh. Jadi kamu harus benar-benar tahu perkembangannya, pengumumannya, soalnya tuh dadakan. Jadi apa namanya? Di situ mungkin kita dilatih udah ke sifat intelijennya tuh di situ. Nah, benar-benar tertutup gitu sih pengumumannya. Nggak diumumin di web tuh enggak. Jadi ya waktu itu suruh berangkat semua, nanti dibacain siapa yang lolos tuh dibacain, kalau nggak dibacain ya udah pulang gitu. Nah, terus ada tesnya tuh apa aja sih? Yang pertama tes SKD ya. Tes SKD itu yang dilaksanakan oleh CASN, BKN itulah. Nah, itu di situ pasti udah tahu semua ya. Yang pertama ada TIU, tes intelijensia umum, terus ada TWK, terus ada TKP. Nah, ini pas tahun kemarin, tahun 2019 itu, yang TKP-nya ini kebanyakan, apa ya, agak susah gitu loh, emang susah, menurutku juga susah. Dan aku pun waktu itu di bawah passing grade, tapi gara-gara se-Indonesia emang banyak yang, apa ya, di bawah passing grade, terus passing grade-nya setauku waktu itu diturunin gitu. Nah, jadi buat TKP kan pasti banyak yang, apa ya, yang itu nggak belajar kan kayaknya kebanyakan gitu. Padahal itu ternyata susah gitu loh. Nah, kalau yang TIU, TWK saya kira bisa sih kalau sekolah IC. PKN-nya, terus sejarahnya, hitung-hitungannya juga lumayan. Terus habis itu apa ya, psikotes. Nah, psikotes itu tes psikologi ya. Nah, jadi kalau kamu tadi udah di atas passing grade semua, bisa lanjut ke itu, tes berikutnya, tes psikotes itu. Nah, tes psikotes itu juga di dalamnya ada banyak banget ya. Kalau kalian udah pernah buka-buka, itu ada yang paling mumet itu menurutku tes koran itu banyak banget angka-angkanya, tapi ya cuma dijumlahin, cuman kan waktunya tuh terbatas gitu. Kalau tes psikotes itu sebenarnya mudah, ya soalnya nggak terlalu sulit, tapi kita tuh di ujinya tuh dalam waktu yang singkat itu loh, harus bisa ngerjain soal yang banyak gitu. Nah, pengalaman yang waktu itu aku tes psikotes itu kayak apa ya, soalnya tuh punyanya tahun-tahun kemarin gitu loh, kayak punyanya TNI AD kalau nggak salah. Nah, jadi kalian nanti mungkin bisa googling ya tentang soal-soal itu, kayaknya udah agak mainstream sih, maksudnya apa ya, udah punyanya tahun-tahun kemarin gitu loh. Nah, terus habis psikotes ada tes kesehatan jiwa.
ini kayaknya aku lupa agak urut-urutannya. Nah, tadi kalau tes psikotesnya itu diumumin kamu lolos apa enggak. Kalau kamu lolos berarti lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tes kesehatan jiwa ini berarti kamu disuruh ngerjain soal banyak banget. Itu kamu ngetes kamu tuh waras apa enggak gitu loh. Nah, pengalamannya lagi di tahunku, katanya panitia itu banyak yang kalian tuh kayaknya stres gitu loh. Maksudnya ya nilainya kurang gitu loh. Banyak banget itu dan itu mayoritas. Nah, itu soalnya sebenarnya juga gampang, cuman berapa ya soalnya ya ratusan lah, banyak banget pokoknya, kecil-kecil tulisannya dan waktunya cuma 1 jam apa ya, pokoknya sedikit lah waktunya. Nah habis itu enggak ding, tadi tuh tes ini dulu, tes kesehatan fisik. Nah tes kesehatan fisik itu kamu di apa ya, dites dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya. Kalau kamu tadi ya, kalau oh ya matanya itu minusnya maksimal 3/4 kalau nggak salah. Jadi kalau yang minyak banyak bisa ini ya, berlatih dari sekarang dikurangin apa gimana. Nah, soalnya di situ nanti ada tes mata. Ini mungkin hubungannya nanti sih, kalau di STIN-nya itu kan ada latihan menembak gitu ya, nembak gitu kan. Jadinya kalau minnya banyak kan nggak pas gitu kan, susah. Nah, terus kalau punya kayak amandel gitu mungkin agak susah sih. Maksudnya benar-benar kalian tuh sehat di situ, jangan pernah ada penyakit yang misalnya kayak jantung yang gitu-gitu kayaknya. Soalnya nanti di situ bakalan semuanya dites, mulai dari tes urin, tes darah, tes apa lagi ya. Banyak lah pokoknya semuanya di situ. Terus habis itu kalau kamu emang sehat sih insya Allah gampang. Tapi anehnya, nah di bagian itu yang paling apa ya, yang paling nggak lolos tuh banyak di situ. Nah entah itu kenapa dari pihak STI-nya tuh nggak ngasih tahu, misalnya kurang transparan gitu loh. Harusnya kan dikasih tahu apa namanya, penyakitnya apa biar tahu gitu loh. Nah di situ mereka banyak yang gagal gitu. Terus udah itu ini tes apa namanya, kesamataan. Nah tes kesamataan ini cuma nggak cuma nih, ada larinya tuh 12 menit kayak stun ya. Nah, dalam 12 menit itu kamu bisa lari berapa putaran gitu. Nah, nanti biasanya panitianya tuh dari TNI bukan dari STIN. Terus habis itu lari, terus ada chaining apa-apa ya itu. Kalau yang cowok tuh pull up kan. Nah, itu pokoknya dalam 1 menit itu kamu bisa berapa gitu. Kalau bisa sih sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kan aku waktu dulu tuh nggak pernah latihan ya, chainingnya tuh kurang. Agak sedikit banget malah daripada teman-temanku. Nah, kebanyakan di STIN ini sih biasanya lawannya dari itu ya, Taruna Nusantara, karena memang mereka ya fisiknya juga oke gitu. Tarnus biasanya banyak ketemu di sana. Terus habis itu training udah, terus apa namanya, push up. Nah, push up ini oh iya, buat yang cowok ini pull up-nya harus latihan benar-benar, soalnya waktu di pengalamanku tuh ini yang cowok tuh banyak yang sedikit susah banget pull up tuh. Jadi harus dilatih dari sekarang gitu. Terus habis itu push up juga 1 menit nanti dapat berapa gitu. Push up juga kalau nggak pernah latihan juga susah, karena apa ya, yang selama ini kita latih kayak yang di sekolah sama yang pas waktu di tes agak beda. Kakinya tuh kan kalau di sekolah kayaknya bisa boleh disilang gitu kan kalau yang cewek. Nah itu kalau di sana tuh nggak bisa, jadi agak berat gitu. Kalau misal salah harus ngulang lagi gitu. Benar-benar yang harus benar gitu. Terus habis itu ada shuttle run ya, lari angka 8 itu. Nah, itu juga harus cepat banget. Karena di situ juga susah sih sebenarnya angka 8 gitu kan. Pusing. Terus habis itu ada, nah ini yang renang. Renang aku waktu itu nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Mungkin karena ini poinku kurang mungkin. Nah, waktu itu banyak cowok juga yang nggak bisa, itu cewek juga deh banyak. Nah, mungkin di situ kalau kalian bisa, nah itu lebih bagus lagi gitu. Emang harusnya bisa sih kayaknya. Nah gitu, terus habis itu yang terakhir itu ada tes wawancara. Tes wawancara dan mental ideologi. Nah, tes wawancara ini kalian santai aja, karena ya biasalah pertanyaannya kayak nggak susah-susah amat kok. Nah, ini dari STIN-nya langsung nih, baru kali ini tes yang STIN bener-bener panitia dari sananya. Jadi pertanyaannya tuh misalnya apa ya? Kayak tentang orang tua gitu, orang tua kamu gimana, orang tua kamu juga misalnya yang muslim gitu,
sering ikut majelis kayak pengajian gitu-gitu. Pokoknya mungkin ditanya tentang latar belakang orang tua gitu sih. Terus habis itu tentang waktu itu aku ditanya gini kalau tentang poligami gitu-gitu boleh apa enggak gitu. Terus habis itu tentang apa ya? Pokoknya ya umum sih, maksudnya bisa dijawab tanpa harus belajar gitu. Kecuali yang mental ideologi ya. Yang mental ideologi ya tentang Pancasila gitu-gitu. Ya bisa dianalisis, bisa dikarang-karang sendiri sih kalau kamu emang udah paham tentang Pancasila, tentang UUD gitu-gitu. Nah, itu bisa. Terus kalau itu udah bagus semua, setelah itu kan ada tadi di setiap tahapan tesnya tuh dibacakan siapa yang lolos gitu. Yang nggak lolos ya udah pulang. Dan itu pengumumannya tuh dadakan gitu loh. Maksudnya jadi kamu misalnya di Jogja, kamu harus selama tes itu memang harus stay di Jogja. Misalnya kamu habis tes A pulang rumahnya Tegal gitu. Nah, itu susah gitu. Nanti malah bisa-bisa nanti di apa ya? Nggak dibolehin ikut gitu loh. Harus tepat waktu, benar-benar tepat waktu karena mereka ya gitu. Terus kemarin pengalaman tuh ya sepertinya sih di STIN itu benar-benar murni ya teman-teman. Karena kemarin waktu itu panitianya tuh cerita tentang benar-benar ada yang pengen banget kan anaknya. Nah terus orang tuanya tuh sampai mau nyogok-nyogok sampai mau berapa juta, mau berapa miliar gitu tuh mau. Nah tapi dari STIN-nya tuh bilang kalau ini benar-benar murni. Tapi entah ya nanti kalau pas dipantukir itu ada yang itu aku nggak tahu. Tapi kayaknya sih lebih banyak murninya gitu. Nah, terus habis itu tadi kan tahap terakhirnya di Pantukir Pusat. Nah, di Pantukir Pusat itu jadi dari yang per regional 8 tadi itu kan ada yang 25, ada yang berapa pokoknya. Ya waktu itu di Jogja ada 25, dari 666 diambil 25 itu nanti ke Jakarta kan. Di kantor BIN situ. Nah, nanti Pantukir Pusat tuh ngapain aja sih? Nah, di situ kami 3 hari di sana kan. Yang pertama tuh latihan. Cuma ya buat latihan kan soalnya di sana kayak latihan larinya gimana nanti bakalan soalnya kan dari gedung A ke gedung B gitu. Nah, gitu. Terus habis itu cuma latihan lari-lari gitu-gitu. Nah, terus habis itu pas hari H waktu pantukirnya itu jadi yang namanya pantauan akhir apa ya panjangannya ya, itu dari pihak BIN dan juga STIN yang pejabat-pejabatnya tuh ikut semua di situ. Jadi jalan-jalan di situ kan jadi bergelombang gitu. Nah, tuh tiap orangnya tuh ditanya. Jadi kita tuh berdiri semua kan, berdiri semua. Nah, nanti itu bapak-bapaknya tuh muter-muter gitu loh, satu gitu. Nah, ditanya waktu itu aku cuma ditanya tentang namamu siapa gitu, pokoknya harus jelas, keras gitu kan. Nah, terus habis itu lulusan tahun berapa. Nah, kalau lulusan tahun kemarin, selama kemarin tuh ngapain aja gitu. Cuman gitu doang dan setelah itu nunggu semuanya udah selesai pengumuman. Nah, pengumuman tuh jam 12 malam. Udah capek banget itu. Nah, di jam 12 malam itu disebutin siapa saja yang lolos. Nah, yang nggak lolos ya udah pulang gitu. Nah, aku termasuk yang pulang. Dan waktu itu kalau nggak salah tuh ada 300 berapa ya? 300-an lah pokoknya. Nah, itu diambil 250. Jadi banyak yang lolos gitu. Yang kalau udah dipantukir itu emang sebenarnya peluangnya besar lolos, tapi waktu itu aku nggak lolos gitu. Terus setelah itu kan langsung ke STIN-nya kan. Nah, di STIN-nya itu ya kayak ada ospeknya gitu. Nah, ospeknya versi sana tuh mungkin beberapa hari tuh dari Kopassus. Nah, bukan dari STIN-nya langsung. Jadi STIN melimpahkan ke Kopassus gitu kan latihan. Mungkin kayak di hutan gitu apa gimana ya? Aku nggak terlalu jelas sih itu, pokoknya diceritain dari alumni CG yang masuk situ dulu. Nah, situ. Jadi ya namanya semi militer ya agak ya nggak terlalu berat juga sih. Ya cuman semi militer aja gitu. Mereka kuliahnya juga berseragam. Ada Wildan. Terus habis itu setelah di sana tuh aku tanya temanku yang semester 1 ya baru kemarin, katanya kuliahnya gimana? Ya udah gampang-gampang aja gitu, nggak tahu sih kalau bohong. Soalnya kan masih semester 1 juga. Nah, di sana S1 ya. Nah, S1 jadi 4 tahun. Nah, jurusannya tuh ada 2 di sana. Yang pertama ada analisis intelijen sama yang kedua itu
apa sih yang yang bagian lapangannya itu loh, bagian lapangan pokoknya. Nah, tapi katanya waktu pas pelaksanaannya pas udah kerja itu pas udah lulus sama aja katanya. Maksudnya jurusan itu nggak terlalu apa ya? Sebagai patokan gitu loh. Soalnya nanti bakalan pas di lapangan udah beda gitu. Tapi kan setidaknya udah punya ini sih ilmunya gitu. Nah, tadi jadi kalian kalau yang misalnya takutnya apa ya? Mungkin bahasa sama ini sih bela diri mungkin agak ini. Soalnya di sana nanti ada latihan nembak gitu, terus renang. Jadi di sana kan sekolahnya tuh agak primitif ya, jauh banget dari kota yang Bogor yang bagian nggak tahu di hutan-hutan katanya sekolahnya di situ. Nah di situ kan dikelilingi bukit-bukit. Nah dan itu sekolahnya naik turun gitu sih kayaknya. Semuanya diasramakan ya di situ. Jadi agak tertutup sama masyarakat. Nah di situ nanti tiap hari itu apel dan apelnya itu harus lari-lari gitulah ya kayak tentara-tentara gitu sih. Udah itu aja San. Selesai. Waduh, menarik banget sih kalau dibahas lebih dalam lagi ya. Nah, tadi sempat ada beberapa yang penting nih yang sempat saya catat. Tadi kan untuk persyaratannya kan ada standar kayak buat tinggi, berat badan gitu ya, Ira. Nah, terus tadi Ira sempat bilang kalau standar ideal berat badan itu semana, Ra? Standar ideal badannya gitu. Mungkin idealnya kayak yang ukuran standar ya, yang tinggi dikurangi 110 berapa lah itu loh. Oh iya. Itu. Tapi waktu yang di angkatanku itu dia agak ada yang berbobot tapi dia keterima. Nah, itu aku juga agak bingung di situ. Jadi dia mungkin beratnya lebih dari 80 ada kali ya, cowok. Tapi dia juga tinggi. Nah, dia keterima di situ. Lolos gitu, Ra? Gedenya berapa ya? Kayak ya nggak kayak Rifki sih. Ya pokoknya gede lah lumayan. Cuman mungkin dia nilai-nilai yang lainnya tinggi gitu ya, jadinya bisa masuk gitu. Berarti mungkin teman-teman yang ikut sesi semalam tuh yang tentang Poltekim, mungkin kasusnya sama ya, seperti kayak kasusnya tadi Ira disampaikan kalau misalkan untuk berat badan atau persyaratan yang tentang fisik itu, ya kalau bisa itu lebih dikit perbatasan, asalkan jangan sampai kekurangan gitu. Oke, oh bener, jangan sampai kekurangan. Soalnya nanti repotnya di waktu pantukirnya itu. Oh yang akhir itu ya? Yang pas di binnya itu. Oke, terus untuk syarat ini ya, apa namanya tes SKD itu sebenarnya sama kayak tes kedinasan lainnya ya? Iya, kan itu dari BKN semua kan, SSACS. Jadi sama semua. Iya benar. Cuman mungkin yang membedakan soalnya kali ya. Enggak, San, kayaknya sama sih. Maksudnya? Soalnya sama. Di tes apa namanya di STIM itu kayak nggak ada yang benar-benar menjurus tentang intelijen tuh nggak ada, masih umum semua gitu loh. Sama berarti. Kalau menurutku sama waktu pengalaman di tes STAN waktu tahun 2018 itu sama. Mirip lah gitu. Standar. Oke, siap. Berarti teman-teman nih yang pengen buat di kedinasan, entah itu kedinasan STIN lah atau kedinasan lainnya. Nah, itu tuh tes SKD sebenarnya kalau pengalaman saya juga tuh sama sih sebenarnya. Materinya sama. Nah, gimana caranya biar kita itu nanti pas jawab soal tuh ya bagus dan bisa ngelewatin nilai batas ambangnya gitu. Di STIN juga ada kan ya nilai ambangnya? Iya ada. Nilai ambangnya juga sama kayak yang diterapin dari BKN itu SSACSN. Oke. Nah, oh terus iya, tadi, aku mau nambahin. Iya, silakan. Mau nambahin itu waktu tahun kemarin itu sebenarnya ICP itu dapat undangan ya, Mi ya. Dapat undangan dari STIN. Nah, itu mungkin buat jalur talent scoutingnya itu sih. Jadi ada kalau sekolah-sekolah yang punya rating tinggi kayak sekolah aman ICP gitu kan, karena kemarin kan nilai UN-nya tinggi kan. Nah, itu dapat undangan dari STIN sebenarnya. Nah, itu sangat disayangkan ya kok nggak ada yang daftar gitu loh. Nah, itu sebenarnya lumayan itu loh. Apa ya? Udah diundang gitu kan berarti kan spesial gitu loh. Nah, itu besok kalau mungkin tahun ini diundang ya harusnya ada yang ikut gitu. Yang disia-siain. Iya, benar. Soalnya nggak semua sekolah dapat itu.
Iya, karena ngaruh juga sih sebenarnya kalau misalkan sekolah kita nih, katakanlah ICP dapat undangan lagi nih, misalkan tahun ini. Kalau misalkan kita nggak ikut ataupun mungkin dari pihak sekolahnya nggak ada yang mengajukan atau memfollow up, itu nanti bakal ngaruh lagi ke tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau bisa mungkin nanti Mungkin bisa jadi. kalau ada yang ada undangan talent scouting ya kalian atau mungkin semoga di ruangan ini nih ada yang keterima atau mungkin ada yang dapat undangan itu kalau bisa daftar gitu. Jangan disia-siakan gitu. Oke, terus kemudian tadi yang Ira bilang tuh yang tes koran itu tuh namanya tes Pauli ya. Yang hitung-hitung itu kan, Ra? Itu tes Pauli. Banyak banget itu pusing aku. Sama sih itu kayak di tes sekolah kedinasan semalam tuh yang Poltekim, itu juga ada Poltekim. Di STIS juga kalau nggak salah ada STIS. Kemudian ada. Tes yang kesehatan, Ira. Tes kesehatan itu jadi langsung di tempatnya gitu ya, atau kita kayak waktu di rumah sakit yang ditunjuk. Oh jadi Gimana? itu ada rentangan waktunya gitu ya? Jadi nanti tuh STIN misalnya nunjuk rumah sakit tentara mana, misalnya rumah sakit mana gitu lah. Nah itu nanti tes semuanya gitu. Di situ ada ya kayak tes di IC waktu itu ada tes yang jantung, terus apa lagi medical, gitu, tapi lebih banyak ya. lagi. Kalau waktu IC kan medical check up ya. Berarti sama ya kayak ini ya? Iya. 11-12 ya. Tapi lebih banyak lagi kan ada THT-nya juga, terus ada tes giginya rapi apa enggak gitu, terus habis itu apa ya? Banyak memang lebih banyak, lupa aku. Lebih berbobot lah ya. Nah, iya. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan nih dari sekarang. Kalau misalkan emang benar-benar pengen banget di STIN atau mungkin kedinasan lainnya, fisik itu atau kesehatan itu harus benar-benar dijaga gitu. Jangan sampai pas pengen mau daftar nanti fisik kalian tuh malah ngedrop gitu. Itu jangan sampai. Kemudian tes wawancara. Oh ya, saya mau nambahin. Gimana? Mau nambahin. Oh, boleh. Aku lupa. Boleh. Kalau di syaratnya itu nggak boleh patah tulang, nggak pernah boleh patah tulang gitu. Terus kalau punya bekas luka, itu nanti tuh bakalan diukur itu berapa senti gitu. Waktu itu aku pernah kan. Nah, dulu pas waktu sebelum tes psikotes aku kecelakaan sama bapakku. Nah, di situ masih ada bekas luka dan di situ mungkin menjadi pengurangan poin ya, karena waktu itu masih baru berapa hari itu. Malah sebelum tes malah kecelakaan. Ya, lanjut. Oh gitu ya? Berarti diukur ya? Iya. Iya diukur. Misalnya ada bekas jerawat pun juga kayaknya dilihat dihitung, pokoknya tuh kayaknya bisa mengurangi poin deh. Waduh. Benar-benar harus mulus gitu. Buat teman-teman berarti harus jaga nih, harus jaga kulitnya nih. Ternyata sebenarnya kalau misalkan saya analisis ya, kalau misalkan setiap kedinasan itu yang mensyaratkan, contohnya kayak STIN nih. STIN kan nggak boleh ada luka atau sakit apapun. Itu pasti dari setiap kedinasan itu memiliki tujuan yang, ya istilahnya tujuan yang benar-benar udah dimatang gitu. Jadi artinya setiap mereka buat keputusan itu ada tujuannya gitu. Mungkin yang STIN ini kalau nggak koreng itu mungkin lebih lebih terlihat profesional mungkin. Apakah si calon mahasiswanya ini benar-benar bisa merawat diri atau enggak gitu. Ini analisis saya aja sih. Mungkin saja. Ya, kemudian tadi ada dua hal yang penting ya, Ra, yang Ira sampaikan ketika entah itu mendaftar ataupun ketika nanti sudah menjadi mahasiswanya. Bahasa dan bela diri itu paling penting ya, Ra, di sana, Ra. Sepengetahuanku sih gitu ya. Soalnya di sana fisiknya juga lumayan diasah kan. Bahasanya nggak tahu sih, kayaknya sih nggak terlalu, cuman waktu di sana tuh kita harus menguasai setidaknya tuh satu bahasa asing gitu, katanya narasumbernya gitu, kata yang alumni itu. Tapi nanti ketika tes wawancara itu bahasanya yang digunakan English atau Indonesia? Indonesia, semuanya Indonesia di situ. Kayak bahasa Inggrisnya cuma waktu yang dites SKD itu nggak sih? SKD ada tes bahasa Inggris kan? Yang ada nggak sih? TIU deh kalau nggak salah. Pokoknya waktu itu sedikit banget bahasa Inggrisnya. Berarti soalnya iya gimana?
Soalnya kalau Intel Indonesia itu nggak terlalu apa namanya, jarang banget ke luar negeri gitu loh. Cuman di Indonesia aja, nggak kayak yang di film James Bond yang sampai ke luar negeri gitu-gitu, enggak. Katanya sih gitu. Cuman wilayah Indonesia gitu. Jadi mungkin bahasa asingnya nggak terlalu ini sih. Cuman ya harus bisa. Oh ya, benar-benar. Emang Inggris tuh udah bahasa internasional sih sebenarnya. Karena bukan bahasa Inggris doang sih. Bahasa resmi dunia itu ada 8. Nah, salah satunya bahasa Inggris. Jadi, buat teman-teman sekalian, sudah sepatutnya atau sudah seharusnya sih kalian tuh nyiapin basically English-nya dari sekarang gitu loh. Jadi, buat persiapan nanti ke depannya. Kemudian, nah tadi kan Ira jelasin kalau di sana itu jurusannya ada 2 ya, Ra? Apa ya, aku lupa analis sama apa ya? Bisa lebih didetailin lagi, Ra? Atau gini, kamu waktu mau masuk sana mau pilih jurusan apa, Ra? Enggak ditanyain gitu sih. Enggak ada pertanyaan nanti bakalan orang wawancaranya, cuma umum-umum, enggak tentang STEM-nya kok. Cuma ya tentang itu mental. Tapi untuk pemilihan apa namanya jurusan atau prodinya itu pas kapan? Oh iya, itu waktu di pendaftaran pertama itu ada sih suruh milih, cuman nantinya nggak apa ya, nanti kan bakalan dites lagi waktu di sana mungkin ya, mungkin suruh milih lagi, jadi cuma buat formalitas aja sih kayaknya pas waktu di tes awal itu gitu. Oh jadi nanti untuk pemilihan jurusan itu nanti ketika udah lulus kali ya, lulus dikatakan sebagai taruna sana. Iya, betul. Oke. Berarti tadi ada apa? Analisis intelijen ya? Dan analisis intelijen sama telur lapangan apa sih namanya? Apa aku lupa ya. Terus nanti dicari aja nanti. Nanti saya akan kirimkan ke grup 3 atau 4 ya, biar lebih jelasnya nanti. Atau mungkin nanti dari teman-teman bisa searching sendiri. Banyak kok website tentang sekolah STEM ini. Tapi emang sekolah STEM ini agak ini ya, agak privasi gitu ya. Agak apa? Private gitu. Maksudnya jarang orang yang tahu. Jadi kayak mereka tuh mengurungkan diri gitu. Benar nggak sih, Ra? Tapi mereka Sabtu Minggu tetap pesiar sih. Oh gitu. Cuman kan nggak nunjukin ya. Sabtu Minggu mereka pesiar kok. Pakai pakaian dinas nggak atau pakaian bebas? Cuman nggak boleh nunjukin identitas itu. Apa? Bebas banget kayaknya kalau pas Sabtu Minggu. Megang HP-nya juga kayaknya Sabtu Minggu. Oh iya. Mungkin ini kali ya biar nggak show up gitu. Kalau tarunanya dari STEM. Iya, jangan sampai. Karena STEM ini emang benar-benar rahasia sih ya. Karena menyangkut keamanan atau mungkin cyber atau mungkin ya intinya tentang rahasia negara gitu. Sebenarnya sih kalau kita masuk STEM atau mungkin nanti udah menjadi lulusan STEM bakalan keren gitu ya. Udah dari bayangan-bayangan kita tuh terlihatnya keren gitu. Iya. Oke, mungkin ada lagi Ra yang mau disampaikan Ra sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. Udah sih cukup pesan kayaknya. Informasinya cuma yang aku tahu sebatas itu. Mungkin nih pertanyaan terakhir nih Ra sebelum kita nanti buka sesi tanya jawab. Kan Ira gagal di tahap terakhir ya? Iya. Nah mungkin ada ini nggak semacam introspeksi atau mungkin ya semacam meditasi gitu lah, meditasi kenapa Ira bisa nggak lolos gitu. Jadi ini buat pelajaran kita semua nih. Gimana Ra? Oh ya, oke. Jadi kalau kalau aku lihat diriku sendiri waktu itu kenapa nggak lolos sih, kayaknya waktu tes kesamaptaan itu ya. Karena aku waktu itu kalau dibandingin yang lain aku emang skornya agak rendah. Misalnya kayak Chinese itu kan 1 menit
semuanya tuh kebanyakan 40-an. Nah, dan aku tuh cuma separohnya. Kan itu kayak udah kayak punya garis merah gitu kan. Nah, terus waktu push up juga sama aku jumlahnya dikit. Apalagi renang, yang renang bener-bener nol itu kan. Wah, itu kan ini sih nggak baik gitu. Kayaknya insya Allah cuma itu sih. Cuma waktu kesamaptaan itu. Mungkin bisa kasih tips, Ra, atau trik biar teman-teman nanti bisa persiapan dari sekarang nih. Oh, triknya apa ya? Ini ya kalau ini ya mungkin waktu aku lihat-lihat waktu di tes tuh mereka tuh sebenarnya anaknya ambis, cuman nggak diliatin gitu loh. Sebenarnya mereka juga pinter tapi lawan kita loh. Maksudnya mungkin itu kayak biar lawannya yang lain tuh tenang-tenang gitu. Padahal mereka sebenarnya di balik itu mereka sangat ambis. Jadi jangan sampai kalian tuh terlena sama lawan kalian gitu. Ternyata mereka bener-bener udah siap tentang yang kayak gitu. Nah, emang kalau dilihat-lihat tuh waktu aku tes kemarin tuh, ya ini anaknya ini nggak kelihatan kalau dia itu sebenarnya, oh ternyata dia mah yang lolos gitu loh, nggak ini nggak kelihatan gitu loh. Terus tipsnya ya apa selama tes di sini tuh, pokoknya dalam waktu yang singkat kalian itu harus bisa mendapatkan skor yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalian sering-sering latihan yang kayak yang psikotes itu, terus kesehatan jasmani sama kejiwaan kayak kalian waktu tes pokoknya jangan sampai stres gitu. Soalnya nanti bakal kelihatan itu di skornya yang waktu tes kejiwaan itu. Soalnya kalau udah kalian tes kejiwaannya sedikit kan apa ya kelihatan kalau kalian stres itu kan berarti nanti nggak baik gitu kan. Nah terus itu mungkin kalau buat anak-anak IC ya mungkin agak kurang yang yaitu tes kesamaptaannya itu. Nek menurutku kalau yang tes tertulis sih insya Allah bisa gitu. Asal kalian latihan gitu. Tes keselamatan sih, misalnya lari kalian tiap hari di IC itu lari terus, push up, training, terus apa lagi? Shuttle run itu sih. Renang pokoknya itu yang nggak bisa harus latihan dari sekarang kalau emang minat gitu. Udah sih San itu loh. Mantap. Jadi intinya konsistensi terhadap pelatihan yang kita niatkan gitu loh. Entah itu latihan fisik, latihan otak. Jadi semuanya itu memang benar-benar harus apa sih nama itunya ya. Pokoknya intinya semuanya itu harus terorganisir gitu loh. Artinya kalau kita emang pengen benar-benar pengen ke kedinasan, entah itu stan, stis ataupun yang ada fisiknya dan kognitifnya, ya teman-teman tuh benar-benar harus konsisten gitu dalam memperjuangkannya lah. Seperti yang sudah semalam dan kemarin kita bahas, mindsetnya harus bagus, niatnya harus bagus, dan ambis boleh sebenarnya. Tapi dengan keambisan yang begitu kuat, kita juga jangan sampai terlena gitu sama orang-orang yang di luar sana gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kita tetap fokus apa yang kita lakukan gitu. Dan kalau bisa sih kita pasang target gitu. Karena target itu paling penting gitu loh. Oke, mungkin materinya udah cukup ya, atau mungkin nanti teman-teman bisa tanya jawab nih, udah bisa dibuka. Silakan yang ingin bertanya. Jangan malu-malu. Kalian juga jangan merasa minder gitu, walaupun emang kalau misalkan kalian berpikirkan bahwa fisik kalian itu masih kalah dengan sekolah lain atau orang-orang lain, kalian jangan merasa minder gitu. Bisa dilatih kan itu. Betul. Ada yang Tadi mau tanya nggak? yang... Oh, udah cukup ya. Wildan, ada Wildan nggak? Yang mau masuk STIN nih, yang mau masuk STIN? Atau yang ada minat di STIN? Ada nggak? Yuk, ditunggu yuk pertanyaannya yuk. Yang ada yang bertanya. Atau mau minta tips lagi nggak apa-apa. Atau mau minta saran, motivasi dari Kak Ira. Nggak apa-apa. Tanya aja nggak apa-apa. Mumpung masih ada sesinya nih. Kalau mau tanya-tanya juga bisa lewat DM nggak apa atau ya kalau emang yang mau. Ya ada yang ditanyakan nggak ada ya? Tuh ada yang nanya tuh, Ra. Ada 2 tuh. Oke, dari Salma Salsabila dulu ya. Kak, saya pernah dengar kalau udah masuk STIN itu terputus dari keluarga.
bener nggak? Gimana, Ra? Oh, itu kalau aku juga nggak tahu pasti ya, tapi menurut pengalaman-pengalaman kayaknya yang pernah aku baca juga kayaknya emang gitu. Jadi mereka yang pasti itu ya kayaknya nggak dikakar nggak sih kayaknya, dan kamu pasti punya KTP banyak, buat 10 ada kali ya. Tapi yang di STIN ini jangan kalian bayangkan nanti dia bakalan jadi tukang cilok, tukang sate gitu ya, enggak ya. Mohon maaf itu buat yang rendah. Kalau yang di STIN itu dia mungkin yang jadi otaknya gitu loh, yang apa ya, yang nyuruh-nyuruhnya gitu mungkin. Maksudnya kalian jangan bayangin nanti tuh habis STIN kamu jadi jualan nasi goreng terus bawa apa namanya walkie-talkie gitu, enggak ya, enggak kayak gitu. Nah gitu. Kalau itu terputus dari keluarga kayaknya sih iya gitu. Cuman kan tetap dianggap anaknya. Gitu. Cuman Yang ini jelas sih kalian kalau nanti punya kartu identitas banyak. gimana, Ra? Gimana? Yang jelas nanti kalau kalian udah kerja itu punya identitas banyak gitu loh, sesuai kebutuhan. KTP-nya tuh ada berapa? Bisa banyak lah pokoknya. Punya nama banyak kalian. Ya, Gitu. kayak di film-film kali ya. Cuman Ya, kalau ya sedikit banyak gitu. kalau masalah yang ini sih, memang kita belum tahu pasti ya. Mungkin Ira punya kenalan nggak, Ra? Dari STIN, Ra? Apa? Punya kenalan nggak? Teman atau keluarga mungkin yang sekolah di STIN? Oh, banyak ya. Tapi kan aku nggak mungkin tanya-tanya tentang kayak gitu, mereka juga nggak bakal jawab. Yang teman-temanku yang satu tes di Jogja kan aku juga ya banyak kenal mereka gitu. Tapi kan aku nggak bakal tanya tentang kuliahnya gimana, di sana enak apa enggak. Tetap mereka jaga rahasia, nggak boleh tahu orang luar tentang STI-nya itu gimana. Nggak boleh. Yang penting Oh, jadi yang jelas tuh di sana nggak ada senioritas kayak itu. Nggak ada senioritas kayak yang di TNI ya, polisi gitu, nggak sih. Nggak sekeras itu. Gitu. ya, iya sih benar, karena kalau STIN itu kan tadi lagi balik ke awal ya. Kalau misalkan STIN itu kan emang benar-benar menjaga suatu kerahasiaan. Seandainya Ira pun nanti di STIN juga, mungkin Ira nggak mungkin ngasih tahu ke kita gitu belajar gimana, ya Ra ya? Kerjanya apa? Ya. Orang lain tuh boleh tahu kalau kita kerja di BIN, tapi mereka nggak boleh tahu kita kerja di bidang apa, bagian apa tuh nggak boleh tahu gitu. Jadi emang benar-benar rahasia gitu ya. Cuma dia Ya, sama mungkin, bosnya yang tahu. Oke. Tapi pernah dengar nggak, Ra, kalau orang yang lulusan STIN itu tuh bakal nyamar-nyamar gitu, mencari kayak suatu terorisme atau mencari kejahatan gitu? Oh gitu. Kalau kan itu nanti pas waktu udah lulus tuh kayak di bidang-bidangin gitu loh. Misalnya si A tuh nanti bidang sosial, terus yang ini bidang misalnya kesehatan, bidang terorisme, bidang apa politik gitu. Nah nanti di situ tuh disup-supin gitu. Nah kalau yang nyamar-nyamarnya sih aku nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi iya gitu. Kan buat dapat informasi kan, ya bisa jadi mereka dengan cara menyamar gitu. Itu sih. Ini sih bisa sih, karena jujur ya, saya punya anggota keluarga, tapi beliau itu nggak alumni STIN, tapi beliau itu Intel gitu. Tapi mungkin ada hubungannya nih. Tapi saya nggak mau cari tahu sih, karena ya saya tahu pasti ini rahasia gitu. Jadi jawabannya sebenarnya nggak bisa 100% gitu. Ada kemungkinannya. Oke, semoga terjawab ya sama Salsabila. Kita lanjut ke Faliha Laila. Kita dapat gelar apa setelah lulus dari STIN? Gelar itu maksudnya ini ya, sarjana apa gitu ya? Akademik. Kalau di STIM sih, setahu kok SOS ya, sarjana sosial. Udah, itu SOS gitu. Kalau kalian melanjutin S2-nya di situ, di STIM juga udah. STIN itu tadi SOS. dia sarjana atau diploma ya, Ra? Iya, S1. Oh, bukan D4 ya? Sarjana. Sastra, S1. Strata. Bukan, kayaknya S1. Iya, S1. Orang SOS kok. Oke. Kalau di STIN gitu ya? Tapi kalau kan misalkan gelar kayak gitu gak bakal dipakai. Iya. Kan karena buat udah langsung cuma dia doang yang tahu. Cuman kalau
secara ininya sih esos. Oke, jadi udah terjawab ya. Uminur apa nih? Uminaba. Kalau boleh tahu, Ira kan cewek nih. Nah, motivasi terbesar Ira pengen masuk STIN apa, Ra? Sebenarnya waktu itu aku nggak niat-niat banget ya tes, soalnya apa namanya ditawarin bapakku kan, siapa tahu gitu kan masuk. Udah gitu, motivasinya cuma ya dari bapakku disuruh aja gitu. Terus oh ternyata asik, ya udah ikutin aja gitu. Motivasi buat anak cewek apa ya? Apa, Ra? Ya di sana enak-enak aja gitu loh kayaknya. Nggak memandang ini sih cewek sama cowok. Ya walaupun waktu di kuotanya sih setauku tetap yang cewek itu waktu itu kan ada 250. Nah yang kalau nggak salah 150-nya tuh laki-laki, 100-nya cewek. Atau 50-nya ya yang cewek ya. Pokoknya agak beda sih yang sama yang cowok. Cuman kan apa namanya? Ya BIN kan juga butuh cewek. Pastinya gitu. Benar-benar. Motivasinya apa ya? Nggak bisa ngasih motivasi. Berarti motivasinya belum ada. Jadi nih, yang cewek ikutan aja nggak apa. Dalam. Saya Bu. Udah, Ra? Atau ada lagi nih? Ada yang mandain? Motivasinya tadi. Udah. Berarti motivasi orang tua kali ya, Ra? Iya, gitu aja. Pokoknya kalau terkait motivasi atau mungkin ya motivasi sih, itu balik lagi sih kadang-kadang ke diri kita masing-masing. Kadang ada motivasi ketika katakanlah perempuan dia pengen masuk ke suatu sekolah kedinasan, ya karena mungkin motivasinya untuk ngabdi ke negara atau mungkin pengen berkontribusi untuk negara. Nah kan salah satunya bisa masuk ke sekolah kedinasan. Mungkin itu bisa jadi motivasi sih. Semoga terjawab ya Umi. Iya begitu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Jangan malu-malu. Gak ada kali ya? Kalau nggak ada mungkin kita tutup nih. Atau mungkin sharing-sharing lagi gimana nih teman-teman? Sharing apa? Mungkin ada materi yang tadi disampaikan lupa, terus mungkin misalkan mau nanya lagi, nggak apa-apa. Mungkin ada yang kurang jelas gitu. Kalau nggak ada, saya nanya deh nih, terakhir mungkin ya. Ira kan apa namanya daftar STIN ini kan di tahun lalu ya, di 2019 ya. Pastikan itu ketika itu waktu itu udah kuliah kan ya? Iya kuliah, agak keteteran. Nah ini yang pengen saya tanyain adalah bagaimana Ira dalam membagi waktu gitu antara buat kuliah dan untuk belajar persiapan STIN. Waktu itu ya cara bagi waktunya ya aku persiapannya nggak terlalu matang ya, mungkin karena itu juga sih. Jadi apa namanya fokusnya jadi dua gitu kan, kuliah sama waktu itu buat tes gitu. Nah bagi waktunya ya kalau misalnya benar-benar ada tugas yang harus dikerjain ya udah dikerjain dulu, nanti yang mestinya nantian aja. Soalnya menurutku tuh sebenarnya STIN nggak terlalu butuh latihan gitu. Mungkin yang butuh benar-benar butuh latihan tuh yang kesampean tok gitu. Jadi nggak terlalu, soalnya kan yang lain kesehatan jasmani, kesehatan jiwa kan itu kayak udah kalau kamu sehat santai-santai aja gitu kan. Kalau psikiater juga nggak harus belajar gitu. Jadinya ya gitu. Kuliahnya mungkin yang pasti agak keteteran soal kuliahnya sih. Nanti kalian kalau bisa waktu pas tahun lulusan langsung angkatan itu, kalau misal itu ngulang ya udah pas waktu kuliah nggak apa-apa. Gitu. Bagi waktunya ya gitulah. Berarti intinya manajemen waktunya harus benar-benar bagus loh ya. Oke, benar-benar. Oke, pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi San kayaknya. Iya benar, dari siapa? Ada tuh? nih.
Ilham Bintang. Ilham Bintang. Intermezzo aja nih Kak. Kalau misalkan ditanya keluarga atau tetangga, jawabnya gimana Kak? Entah tentang pekerjaan atau sejenisnya. Gimana Ra? Aku nggak tahu ya, soalnya aku juga nggak sekolah di sana. Kalau yang pas udah tentang pertanyaan kayak gini, kan waktu kalian udah jadi tuh pasti punya pekerjaan sampingan gitu loh. Misalnya kamu udah jadi BIN gitu kan, pasti kamu tuh kayak punya usaha misalnya di bidang apa ya, bangunan-bangunan, terus kamu bilang aja kayak jadi apa namanya, wirausahawan gitu loh, pengusaha. Soalnya biasanya tuh pasti punya kerja sampingan gitu loh, San. Iya. Nah gitu. Pokoknya jangan jawab kerja di BIN gitu, wah langsung dipecat kamu nanti. Benar-benar harus rahasia ya? Oke. Cukup menarik sih tentang spin ini. Ada lagi yang mau bertanya nggak teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri aja. Nggak ada kali ya? Oke, Ra, mungkin bisa kasih closing statement, Ra. Apa ya? Nggak ada, Sana, nggak bisa kayak gitu. Kasih semangat ya, semangat. Kasih semangat ya. Ya udah. Buat teman-teman. Semangat ya pokoknya buat angkatan 3 ataupun 4 yang kalian emang benar minat. Diusahain dari sekarang, mulai misalnya kayak terutama yang itu tadi yang aku bilang, tes keselamatannya. Anak IC nggak boleh kalah sama anak TN pokoknya. Soalnya lawannya misalnya TN. Kalau mungkin secara apa namanya ya, kepinteran mungkin sih lebih ini ke anak IC ya, mungkin itu sih kurangnya gitu. Kalau kalian bisa masuk di kriteria yang talent scouting tadi, ikut aja yang di situ gitu. Jangan kayak bahasa, bela diri gitu. Sertifikatnya jangan disia-siain. Soalnya itu benar-benar buat poin plus gitu. Udah. Oke, mungkin cukup sekian kali ya sesi kita pada sore hari ini. Dan jangan lupa nanti malam kita ada sesi sekolah kedinasan Polbangtan. Nah, mungkin yang belum tahu nih bakal lebih tahu lagi nanti malam ya. Dan jangan lupa juga ajak teman-teman kalian yang belum tahu apa itu Polbangtan. Ya nanti malam kita bakal kumpas tuntas gitu. Oke, mungkin kata-kata dari saya terakhir adalah kalian atau kita semua yang ada di sini harus benar-benar bisa bagi waktu dengan baik, kemudian niatkan kalau kita ingin sesuatu itu dengan baik juga, dan membangun mindset yang tepat gitu loh. Jangan sampai ibadahnya ketinggalan atau jangan sampai loyo lah gitu. Mungkin sekian dari saya dan Ira, terima kasih banyak juga udah meluangkan waktunya. Umi Nur juga, Minaba maksud saya, karena namanya Nur jadi ingatnya Nur. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Semoga bermanfaat sesi pada sore hari ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Nanti malam jangan lupa